Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih 15 ya. Nggak apa-apa ya, tapi dimulai saja. Mungkin sebelum kita mulai
mata kuliah. Saya ingin mengucapin dulu minal aidin wal faizin. Mohon maaf seumpama saya ada salah ya, baik disengaja maupun enggak. Kemudian sorry juga saya nggak bisa ngaktifin kamera karena kamera saya posisinya di bawah ya, jadi harus ada pencahayaannya cukup terang dan itu cukup mengganggu, jadi sorry saya nggak bisa ngaktifin kamera. Kemudian untuk hari ini mungkin seperti sebelumnya ya, kita langsung saja nanti habis saya jelaskan materi kuliah perpindahan panas, kita langsung ke elemen mesin. Mungkin nanti yang presentasi kelompok pertama sudah siap. Ya, insya Allah siap, Bu. Siap, Bu. Baik, sambil nunggu yang lain join, kita mulai saja. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, saya mulai dulu untuk perpan ya. Di sini, sorry ini kenapa saya tutup? Bentar ya. Oke. Baik, untuk perpan 2 mungkin sedikit review. Kita bahas perpindahan panasnya mungkin concern ke konveksi ya. Bab 6 kita sudah pelajari pengantar dari konveksi. Kemudian bab 7 dan bab 8 ini mengenai external flow dan internal flow. Untuk bab 7 dan bab 8 itu konveksinya adalah force convection. Jadi konveksi itu dibagi dua, yaitu konveksi paksa atau force convection dan konveksi bebas atau konveksi natural atau free convection. Untuk bab 7 dan bab 8 itu lebih ke force convection, jadi artinya perpindahan konveksi yang terjadi karena ada dorongan atau bantuan dari satu equipment. Jadi misalkan kita menggunakan fan gitu ya, apakah fan-nya itu ditiup atau fan-nya disedot, ditarik, indus fan ya. Fan kan ada dua, ada blow yang dia meniup, ada yang menarik atau induced fan. Jadi kalau ada bantuan peralatan itu berarti jenisnya adalah force convection, atau mungkin turbin ventilator yang biasa ada di instalasi bangunan untuk sirkulasi udara juga termasuk force. Kemudian untuk free convection ini perpindahan panas konveksi secara natural, alami ya, bebas, ini tidak menggunakan peralatan-peralatan itu ya, jadi dia secara alami, secara natural aja. Jadi misalkan ada aliran udara yang terjebak di sebuah saluran gitu ya, dimana saluran itu nggak ada peralatan bantunya. Contohnya saluran pada pemanas udara tenaga surya yang natural. Ya, dia berarti termasuk natural convection. Jadi saya ke sini sebentar. Ya. 7-8 force, bab 9 free convection. Habis ini saya share lagi contoh peralatan yang menggunakan prinsip kerja force convection ya.
Tapi sebelum ke sana kita bahas satu persatu subbab yang ada di bab 9 ini. Untuk 9.1 dia adalah umum ya, penjelasan umum. 9.1 9.1 adalah fisiknya gimana sih? Prinsip kerja atau fenomena yang terjadi pada perpindahan panas konveksi itu apa? Itu di 9.1. Kemudian 9.2 ini adalah persamaan umumnya. 9.3 similarity ya. 9.4 kalau alirannya adalah laminer ya, free convection-nya laminer, aliran yang melewati sebuah pelat mungkin gitu ya. Di sini dikhususkan pelatnya vertikal ya, bidangnya, surface-nya adalah vertikal. 9.5 ini kalau misalkan ada pengaruh aliran turbulensi pada perpindahan panas konveksi natural. Pengaruhnya apa? 9.6 ini adalah external free convection flow. Jadi nanti macam-macam ada bentuk ya, macam-macam plat, nanti alirannya dari mana, equation-nya apa saja, ini di 9.6. 9.7 perpindahan panas konveksi yang terjadi apabila bentuk dari alatnya atau ductingnya ini adalah parallel plate channel. Jadi seperti salurannya channel, kemudian ada plat yang disusun secara paralel. Kemudian 9.8 ini enclosure, jadi hampir sama dengan 9.7, cuman dia lebih tertutup ya, saluran tertutup, enclosure. Kemudian 9.9 ini kombinasi ya antara free dan forced convection. 9.10 kita tidak masuk ke sana, tapi ini mengenai perpindahan massa ya pada perpindahan panas konveksi. Kemudian nanti apa saja yang akan kita hitung di bab 9? Sama saja seperti bab 7 dan 8, kita nanti menentukan berapa sih Nusselt number-nya, jadi dimensionless parameter, perbandingan dari koefisien perpindahan panas konveksi dibagi dengan perpindahan panas secara konduksi. Nusselt number-nya apa saja, nanti di sini ada equation-nya yang tentunya berbeda ya dengan forced convection bab 78, tentunya berbeda. Yang membedakan apa? Nanti di sini ada parameter baru yang akan teman-teman pelajari. Ada parameter yang namanya adalah bilangan Grashof number. Grashof number nanti simbolnya GR gitu ya. Jadi Nusselt number-nya ditambahkan lagi satu parameter untuk free convection, yaitu Grashof number, bilangan Grashof. Kemudian nanti ada bilangan Rayleigh number, itu nanti yang akan kita pelajari di bab ini ya. Jadi sama, menghitung Nusselt, mungkin juga menghitung koefisien konveksi, cuman ditambah lagi dua parameter, Grashof dan Rayleigh number. Mungkin sebelum masuk ke penjelasannya, saya carikan sebentar contoh peralatannya di sini yang menggunakan prinsip kerja natural convection. Sebentar ya, saya cari gambarnya. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, ini berbagai contoh solar air heater. Kita ke yang ini dulu saja ya. Nah,
ini solar air heater. Nah, tapi kan dia masih menggunakan bantuan industrial fan ya di sini untuk menarik udara dari lingkungan biar dia terpanasi oleh dua plat ini. Dia masih menggunakan ini, jadi dia termasuk forced convection. Nah, kalau contohnya free convection seperti ini, ya dia natural saja. Jadi ini prinsipnya udara yang dari bawah dia akan melewati kolektor yang di sini, teman-teman ya. Kemudian dia nanti udaranya sudah cukup panas karena melewati kolektor, nanti akan memanasi benda-benda yang diletakkan di sini. Mungkin ada contoh lain. Ini ya, ini juga bisa. Nah, ini ya. Ini juga gitu, kalau di luar negeri mungkin ada musim dingin ya, jadi butuh penghangat ruangan. Kita bisa kasih kolektor di luarnya, nanti udaranya masuk, dia sudah hangat. Ini juga contoh dari natural convection. Kalau natural convection lebih mempertimbangkan ini ya, dia sudutnya berapa, kolektornya, udaranya sebisa mungkin harus bisa mengalir secara alami ya. Kalau for convection meskipun kemiringannya nggak begitu diatur, tapi dia intinya sudah ada alat bantunya, ya bisa saja udaranya ditarik ya dari luar ke dalam. Kalau natural atau free convection, dia harus mempertimbangkan sudut bagaimana sih udara ini biar dia bisa mengalir lebih cepat. Ini contohnya natural convection. Kalau yang tertutup, ini contohnya ya, mungkin ini contohnya ada panas yang terjebak di sini. Ini juga termasuk natural. Ini contoh-contoh peralatan untuk prinsip kerja natural convection. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke buku. Ini juga contoh skema natural convection ya, ini. Terlihat jelas nggak teman-teman? Ya. Udaranya masuk di sini, kemudian dipanasi, kemudian masuk ke storage. Storage-nya di sini ada batu-batu gitu ya. Seperti itu. Kalau belum ada, mungkin kita lanjut saja. Sebentar, kita lanjut saja ke buku. Nah, di sini pengantarnya. Jadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya tadi. Jadi paragraf ini sebenarnya sudah termasuk penjelasan saya tadi ya. Ada pengantar bab sebelumnya ya, in preceding chapter gitu ya. Ada dua jenis perpindahan konveksi, yaitu force dan natural. Kemudian ada gaya-gaya yang berlaku ketika perpindahan panas terjadi, perpindahan panas natural terjadi, yaitu body force. Ini karena pengaruh dari berat bendanya, objeknya, kemudian
densitas gradien, jadi ada perbedaan dari densitas. Kemudian yang terpenting adanya buoyancy force atau gaya apung. Ya, gaya apung ini yang menentukan seberapa besar sih perpindahan panas free convection itu, nilainya itu yang mempengaruhi juga gaya apung atau buoyancy force di sini. Nah, kemudian ada statement di sini, mana yang lebih baik antara forced convection atau free convection? Kalau di sini mengatakan nilai dari perpindahan panas apabila dia free convection itu lebih kecil ketimbang forced convection, ya. Jadi lebih bagus perpindahan panas itu lebih besar untuk yang forced convection jika dibandingkan dengan natural konveksi. Namun di sini kita mempertimbangkan juga nilai dari operating cost. Kalau misalkan kita mengaplikasikan forced convection, kita perlu peralatan tambahan ya untuk menarik udara dari luar ke dalam peralatan kita. Nah, di situ kan butuh yang namanya electricity ya, listrik. Jadi kita ada tambahan biaya listrik yang kita gunakan. Listrik yang kita gunakan, jadi dia harus keluar biaya lagi. Sedangkan kalau free convection, dia tidak memerlukan biaya tambahan, kemudian lebih ramah lingkungan, seperti itu. Jadi kenapa untuk pemanas udara di daerah-daerah gitu ya yang terpencil dia lebih menggunakan natural konveksi ketimbang forced convection dari sisi itu. Nah, ini mungkin termasuk penelitian saya selanjutnya ya untuk solar air heater. Nah, di sini saya tetap menggunakan forced convection ya karena saya pengen menghasilkan udara yang lebih cepat panas. Namun ngakalinya kita sudah nggak pakai listrik lagi. Kedepannya kita menggunakan PV. Jadi masih tetap forced convection, tapi kita tetap ramah lingkungan karena kita menambahkan PV. Jadi diharapkan PV-nya itu dapat mengoperasikan fan-nya. Itu penelitian saya selanjutnya, rencananya seperti itu. Ya, di sini mempertimbangkan lagi kalau free convection dia ramah lingkungan, kemudian biayanya lebih murah tentunya. Kita sekarang masuk ke 9.1. Jadi tadi masih pengantar ya teman-teman. Di sini ada statement tadi ya, ada gaya buoyancy, kemudian gaya body sama density gradient dari fluidanya. Nah, untuk gradiennya sendiri kita bisa lihat di sini ada dua kondisi fluida, stabil dan tidak stabil. Kalau yang unstabil fluid atau kondisi fluida pada sebuah channel tidak stabil gitu ya, contohnya itu digambarkan yang A ini. Ya, di mana ada temperatur dan densitas, dia terjadi perbedaan, profil grafiknya lebih sedikit parabolik ya di sini. Kapan dikatakan fluida ini tidak stabil? Jika perubahan temperatur terhadap waktunya lebih besar dari 0. Cukup jauh perbedaan temperaturnya besar ya, lebih besar dari 0. Kemudian densitasnya terbalik ya, yaitu kurang dari 0. Terhadap jarak ya, ini terhadap posisi ya, X ini posisi
posisi di sini bukan horizontal, tapi sesuaikan dengan gambar skema di sini. X itu adalah arah vertikal. X itu adalah arah vertikal. Kemudian kalau kondisinya stabil, garis di sini menunjukkan dia lebih linier. Jadi perubahan temperatur terhadap posisi X itu kurang dari 0. Jadi temperatur dari posisi 1 ke posisi lainnya kurang dari 0 perubahannya. Tapi untuk densitasnya lebih dari 0. Kemudian untuk gradien dari profil kecepatan di sini dibagi dua. Ada yang istilahnya plum formation. Plum itu bentuknya seperti ini, seperti lidah api, bisa dikatakan seperti itu ya. Case-nya, jadi misalkan di sini ada wire itu apa teman-teman? Kawat ya. Yang dipanasi, nah perpindahan panas terjadi dari temperatur yang besar ini ke temperatur yang lebih rendah. Kalau di sini yang lebih rendah adalah lingkungan, jadi dia pergerakannya ke atas ya. Nah, kalau dilihat profil dari kecepatannya berbentuk seperti ini ya. Jadi ini mengikuti saja dari profil temperatur ini, ditandai dengan warna abu-abu. Maka profil kecepatannya yang mengikuti yang berada di dalam area yang warnanya abu-abu ini. Ini plum. Kemudian yang B ini adalah buoyant jet ya. Case-nya misalkan ada nozzle. Dari dalam nozzle itu ada udara panas. Jadi alami saja ya, tapi dia keluar dari saluran ini secara alami, maka nanti akan membentuk area yang abu-abu ini. Apabila digambarkan, profil dari kecepatannya menjadi seperti ini. Untuk case-nya sama ya, semua sumber ini dia memiliki temperatur T, nilainya pastinya lebih besar daripada temperatur infinity. T lebih besar dari temperatur infinity. Jadi ada dua bentuk di sini, atau katakanlah di sini ya, buoyancy driven free boundary layer. Di sini ada dua, yang pertama adalah plum formation, yang kedua adalah buoyant jet. Tergantung case-nya seperti apa. Kemudian ini perpindahan panas konveksi pada plat yang disusun vertikal ya, yang posisinya vertikal. Adalah profilnya, boundary layernya seperti ini teman-teman ya. Dari kecil kemudian dia membesar seperti itu. Nah, ini persamaan umumnya. Untuk 9.2 kita sudah masuk ke persamaan umum. Mungkin nanti saya akan mengulangi lagi untuk persamaan umum. Di sini ada simbol beta. Beta merupakan perkiraan dari Boussinesq. Jadi ini penemunya ya. Boussinesq approximation. Ini mungkin baru ya. Yaitu negatif seper-rho dikalikan perbedaan dari densitas dibagi dengan perbedaan dari temperatur. Do rho per do T. Delta rho per delta T. Di mana delta itu sendiri yaitu pengurangan dari densitas infinity lingkungan dikurangi densitas dari source-nya tadi.
kemudian temperatur infinity dikurangi temperatur dari source-nya atau temperatur awal pemanasan tadi. Ini adalah beta, Bose-Einstein approximation. Jadi namanya approximate berarti dia perkiraan ya. Nah, digunakan untuk apa beta ini? Kita lihat di bawah. Ya, dia nanti untuk menentukan properties juga yang berdasarkan appendix A. Mungkin sudah pada tahu ya appendix A apa. Ya, ini tentang perkiraan dari delta rho dibagi delta T dikalikan negatif seperempat. Kemudian ini similarity hampir sama dengan bab-bab sebelumnya. Oke, saya ulangi saja di sini ada X star, Y star ya, yaitu perbandingan dari X atau Y dibagi dengan panjang totalnya, yaitu L besar. Sama seperti bab sebelumnya atau bab 6 ya, tentang similarity, begitu juga nanti ada U star di sini berarti dia kecepatan ke arah X, kemudian V star yaitu kecepatan ke arah Y. Kemudian ada T star yaitu temperatur. Ya, ini nanti bisa diingat-ingat lagi. Saya rasa gampang. Nah, mungkin balik ke perkiraan Bose-Einstein tadi ya, Bose-Einstein approximate. Nah, digunakan untuk menghitung Grashof number. Ini tadi yang saya bilang, ini parameter baru yang ada pada perpindahan panas natural, yaitu Grashof number. Bisa teman-teman tandai di sini 19.12 ya. Kenapa kita perlu menghitung Grashof number? Nanti ini juga digunakan, dimensionless parameter ini digunakan untuk menghitung no-shot number. Jadi nanti misalkan ketemu nih ya, ada equation no-shot number, kemudian di situ ada Grashof number, berarti kita bisa identifikasi, oh equation ini berarti untuk case natural atau free convection karena ada Grashof number-nya. G dikalikan beta ya, perkiraan Bose-Einstein tadi dikalikan temperatur surface dikurangi temperatur infinity dikalikan panjang pangkat 3 dibagi V kuadrat. Hanya ini untuk Grashof number. Sedangkan untuk no-shot number-nya ada beberapa tergantung case-nya ya. Ini yang pertama adalah laminar. 9.4 kita masih bahas kalau permukaan bendanya adalah vertikal. Kenapa kita ngomong di sini vertikal? Karena aliran udaranya kan mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, di mana biasanya temperatur tingginya berada posisi di bawah, ya. Nggak ada peralatan bantu sama sekali, jadi dimungkinkan fluida itu, udara itu mengalir dari bawah ke atas. Kenapa di sini menggunakan vertical surface? Tapi case fluidanya, alirannya adalah masih pada kondisi laminar. Ya. Di sini masih membahas similarity. Kemudian mungkin di McFlow teman-teman masih ingat di sini ada stream function untuk mengetahui apakah dia rotasional atau irrotasional. Saya tidak ke sini ya. Saya tidak ke penurunan ini.
Untuk T-star mungkin bisa dicatat lagi karena ini biasanya digunakan ya, T-star 9.16. Kita lebih ke grafik di sini ya. Di sini ada dua profil, yang A ini adalah kecepatan, yang B adalah temperatur. Untuk apa sih fungsi dari dua grafik ini? Mungkin kemarin masih ingat ada friction factor F ya di sini. Dia bisa dicari dengan melihat berapa nilai dari Prandtl number, di mana Prandtl number di sini 0,01 ya. Untuk mengetahui Prandtl number kita harus tahu. Sebentar ya. Baik, tadi sampai mana ya? Prandtl number. Kita bisa cari tahu dengan lihat ya temperaturnya berapa, kemudian appendix A4 atau A6 ya, saya lupa untuk udara. Nanti kita bisa tentukan Prandtl number-nya berapa. Kemudian di sini ada simbol seperti efisiensi ya di sini. Ini adalah posisinya. Kita pengen posisi di Y per X berapa. Y per X ini adalah posisi dikalikan Grashof number X, yaitu pada posisi X itu yang pengen kita cari. X ini ya. Y per X ini adalah Grashof number di posisi X ini dibagi dengan 4 dikalikan 1/4. Kalau sudah ketemu angkanya, kemudian kita cari dia pada Prandtl number berapa, kemudian fungsi F-nya bisa kita tentukan. Ini untuk kecepatan, profil kecepatan, sedangkan yang B untuk profil temperatur. Nah, ini sudah mulai ke Nusselt number ya, teman-teman. Ini hanya persamaan umum saja seperti bab sebelumnya berdasarkan hukum Newton. Sekarang kita langsung ke equation yang di bold orange di sini, mungkin bisa ditandai 9.19. Kemudian 9.21. Ini mestinya tanda sama dengan ya. Oke, tanda sama dengan. Nah, di sini ada Grashof number per 4/4 dikalikan G dikalikan Prandtl number. Atau
juga bisa ini disingkat jadi 9.21 ya, 4/3 seperti ini teman-teman. Ini case-nya laminar ya. Kemudian Prandtl number-nya ada catatan di sini ya. Sebentar. Lebih besar atau sama dengan 0 Prandtl number-nya. Oke, yang membedakan apa Bu? Yang membedakan 9.19 ini adalah Nusselt number lokal ya. Lokal, kalau yang bawah ini average. Perhatikan ada topinya kalau yang ini ya, Nusselt number dan koefisien konveksinya ada strip di atasnya ini. Jadi berarti ini dia adalah average. Sedangkan 9.19 H dan NU-nya tidak ada apa-apanya di sini. Ini menandakan lokal. Lokal pada posisi apa? Pada posisi X di sini. Ini ada subscript X seperti itu ya. X itu adalah nilai dari ini ya. Jadi lokal hanya posisi di X itu saja. Sedangkan kalau average biasanya L. Nah, berarti sepanjang platnya ya. Nusselt number sepanjang platnya, tapi kondisinya adalah rata-rata. Kemudian efek kalau ada aliran turbulen, di sini kita masuk ke Rayleigh number ya. Sama, dia masih dimensionless parameter juga. Jadi tadi saya bilang ada Rayleigh, ada Grashof number. Kalau di free convection dia fungsi dari Grashof dikalikan dengan Prandtl number atau seperti ini ya, mungkin bisa ditandai juga 9.23. Ini example 9.1 disuruh menentukan berapa ketebalan dari boundary layer. Jadi kalau ada plat yang disusun vertikal ya, yang dipasang vertikal, kemudian panjang platnya diketahui 0,25, temperaturnya adalah 70 derajat, kemudian udara yang mengalir di luar bagian plat adalah 25 derajat, tentukan berapa ketebalan dari boundary layer jika kondisi udara yang berada di luar tadi adalah diam. Quiescent ya, ini diam. Kemudian untuk free stringnya sendiri, aliran udara yang 70 derajat tadi, dia memiliki kecepatan free streamnya adalah 5 meter per second. 5 meter per second ya. Disuruh menentukan thickness dari boundary layernya atau delta L. Ini kondisinya. Propertiesnya harus kita cari dulu berdasarkan tabel A4. Di sini ada temperatur film ya 320,5 Kelvin. Berarti ini harus diubah jadi Kelvin. Ditambahkan kemudian dibagi 2 ya, nanti akan ketemu temperatur film. Propertiesnya lihat di tabel saja, nanti akan ketemu. Kemudian ada Boseniuk parameter, di sini langsung dibagi temperatur film per TF. Teman-teman mungkin bisa memperkirakan ya, kalau mungkin lagi kuliah atau lagi forum atau lagi webinar, mungkin bisa pilih background yang sedikit lebih formal ya.
Di sini ada catatan, mungkin bisa teman-teman tambahkan untuk beta sendiri, bisa dicari dengan membagi temperatur film, temperatur film. Baik, yang kita cari di sini adalah delta. Mungkin tadi belum saya jelaskan kenapa delta kita harus menghitung Grashof number terlebih dahulu. Di sini saya kecilkan. Di sini kita hitung Grashof number terlebih dahulu, yaitu percepatan gravitasi dikalikan Bose-Einstein approximate ya, dikalikan temperatur surface diketahui tadi 70 dikurangi temperatur infinity-nya adalah 25. Kemudian untuk panjang platnya sendiri adalah 0,25 dipangkatkan 3. Kemudian untuk viskos ya di sini. Ini adalah viskos ya, F di sini, yaitu 17,95. Nanti akan ketemu di sini 6,69 kali 10 pangkat 7. Kalau sudah kita menghitung real number, yaitu fungsi dari Grashof dikalikan Prandtl number, Grashof-nya sudah, Prandtl number dari tabel A4 nanti akan ketemu 4,68. Nah, di sini berdasarkan gambar sama propertiesnya, di sini Prandtl number-nya adalah 0,7. Kemudian ini ya, ini sebelumnya sudah dihitung tadi, ketemu 6 ini dari persamaan, kalau teman-teman ingat tadi Y per X dikalikan Grashof number posisi X itu dipangkatkan 1/4, nanti akan ketemu 6. Untuk deltanya sendiri, nanti persamaannya adalah 6 dikalikan L dibagi Grashof number sepanjang L dibagi 4, akan ketemu 0,024. Ini ketika kecepatan fluidanya yang di luar adalah 0 ya. Ini adalah thickness kalau U infinity-nya 0. Sekarang kalau U infinity-nya atau quiescent tadi ya, ada sigma quiescent. Kalau kecepatannya 5, jadi kita hitung Reynolds numbers-nya dulu. Baru kita menggunakan yang ini. Jadi ada 2 di sini. Ini adalah thickness ketika kecepatannya 0, dia murni natural ya. Di sini ada fungsi Grashof number. Kalau yang 5 meter per second, ini mungkin bisa masuk laminar, bisa masuk turbulen. Di sini thickness-nya dibagi dengan Reynolds number, ketemu 0,0047 meter. Ini sudah terjawab, tapi kalau kita bisa lihat, kita bisa bandingkan di sini. Kalau fluidanya pada kondisi diam, dia lebih tebal. Thickness-nya lebih tebal ketimbang yang laminar. Nah, kita bisa perkirakan seandainya ini turbulen, pastikan Reynolds number-nya lebih besar ya. Berarti semakin dia turbulen, maka thickness-nya lebih kecil lagi karena pembaginya besar. Ini sebenarnya masih sama ya, 9.6 ya. Masih Knudsen number, kemudian Rayleigh number, masih sama saja di sini. Kemudian ini Knudsen number lagi, ada dibagi lagi tergantung case-nya berdasarkan Rayleigh number-nya berada di mana. Ya, apakah 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9 atau 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 13. Silakan nanti teman-teman baca dulu di sini biar kita tahu kapan menggunakan equation ini ya. Ini lebih langsung ke sana untuk 9.6
6 subbab ini. Kemudian ini ada contoh soalnya. Ya, jadi ada 2 area di sini. Ini ada source berupa api ya, panasnya. Kemudian dinding kaca. Kemudian di sini ada udara yang kondisinya quiescent atau diam. Berapa heat transfer konveksinya? Atau di sini yang dicari adalah H-nya ya. H-nya. Jadi cukup pendek untuk penyelesaian subbab 9 titik berapa ini tadi? 6 ya kalau nggak salah. Nah, ini mungkin minggu depan saja saya masuk ke plat yang disusun berbagai macam ya. Kemudian arah fluidanya, source-nya dari mana. Mungkin ini minggu depan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan ke Elmas, saya sedikit cerita aja terkait contoh ini ya. Jadi misalkan nanti teman-teman kesempatan tinggal di daerah yang dingin gitu ya, ruangannya itu dingin, nggak dinyalakan AC atau kipas pun sudah dingin gitu kan, dimana di ruangan itu ada kaca ya. Jadi untuk mempertahankan biar ruangan itu tetap hangat, kita bisa menggunakan peralatan yang ada di sekitar kita untuk mengurangi kondisi dingin itu atau sedikit membuat ruangan lebih hangat. Jadi misalkan ada bubble wrap, plastik yang ada gelembung udaranya itu teman-teman biasanya kalau mungkin belanja online kan ada bubble wrap-nya tuh ya. Nah, itu bisa dipasang di kaca gitu ya, dipasang di kaca. Nah, itu biar panas yang ada di dalam dia tidak mudah untuk keluar, begitu juga udara dingin yang di luar dia nggak begitu mudah masuk melewati kaca. Ya mungkin ada bubble wrap bisa teman-teman pasang di kaca. Ya ini hanya cerita saja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut Elmas, bagaimana? Iya, Bu. Baik, ini saya stop share, kemudian silakan disiapkan. Ini saya setting multiple, sudah.